Rock and roll, mungkin itulah gambaran yang tepat untuk menggambarkan sosok Sirius Black. Di masa remaja, dia telah berani terang-terangan kabur dari rumah. Di sekolah, dia menjadi biang keonaran, bergaul dengan manusia serigala, dan bahkan secara ilegal beranimagi menjadi seekor anjing. Belum cukup, dia juga menjadi tahanan pertama yang berhasil kabur dari Azkaban. Baiklah, Pottermania, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu sosok kesayangan kita semua. Dia adalah Sirius Black. Namun sebelum itu, ada baiknya Anda memberikan like pada video ini dan juga subscribe channel ini supaya saya semakin semangat dalam membuat karya video-video selanjutnya. Sirius Black lahir pada tanggal 3 November 1959 di London, Inggris, dari pasangan Orion Black dan Warburga Black. Kedua orang tuanya adalah penyihir berdarah murni dan masih saudara sepupu. Sirius memiliki adik laki-laki bernama Regulus Black, namun dia tidak terlalu dekat dengan adiknya. Pada masa ini, di luar generasi orang tuanya, Sirius dan Regulus adalah dua pria terakhir yang tersisa dari keluarga besar Black, yang diharapkan bisa mewariskan nama besar keluarga Black ke generasi selanjutnya. Karena ketiga sepupu Black yang lain adalah wanita, yakni Bellatrix Black, Narcissa Black, dan Andromeda Black, sehingga anak-anak mereka akan mengikuti nama suaminya masing-masing. Keluarga Black memiliki tradisi selalu menamai anak-anak mereka dengan nama-nama perbintangan, baik nama bintang, rasi bintang, atau galaksi. Tercatat nama Cygnus, Arcturus, dan Regulus muncul setidaknya masing-masing 2 kali, dan bahkan nama Sirius telah 3 kali muncul dalam keluarga ini. Dan salah satunya adalah kakek buyut dari Sirius Black yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Keluarga Black sangat mempercayai elitisme darah murni. Mereka menolak untuk bergaul dengan Muggle atau kelahiran Muggle, Squib, dan darah pengkhianat. Dan bahkan anggota keluarga yang terlihat Squib tidak akan diakui, seperti paman buyut Sirius, Marius Black, dan bersikeras bahwa anggota keluarga mereka hanya menikah dengan kelas darah murni yang terhormat. Karena kepercayaan ini, mereka terkadang dipaksa untuk menikahi sepupu mereka sendiri. Mereka juga mengagumi seni sihir hitam. Bellatrix dan Narcissa akhirnya menikah dengan penyihir berdarah murni yang diinginkan keluarganya. Bellatrix menikah dengan Rudolphus Lestrange dan Narcissa menikah dengan Lucius Malfoy. Namun sepupu favorit Sirius, Andromeda, dicoret dari anggota keluarga dan dipandang sebagai darah pengkhianat ketika dia menikah dengan Ted Stong, seorang penyihir kelahiran Muggle. Sirius menolak nilai-nilai ini yang menyebabkan konflik dengan keluarganya. Dia bahkan menempelkan secara permanen spanduk Gryffindor di dinding kamarnya, yang mana seluruh keluarganya adalah pengagum Slytherin. Selain mengagumi Godric Gryffindor, Sirius memperlakukan sisa kamarnya seperti seorang bocah Muggle seusianya. Dia memasang foto-foto sepeda motor dan jet tempur, serta poster-poster gadis-gadis Muggle dalam balutan bikini. Penghargaan terhadap para Muggle ini sangat mengganggu keluarganya, tetapi tidak ada yang lebih membuat ibunya marah selain pandangan Sirius yang menganggap bahwa wanita Muggle sangat menarik. Sirius terus menunjukkan perbedaan ini, dan dia dipandang dengan penuh penghinaan dan kebencian oleh beberapa anggota keluarganya. Sirius memiliki masa kecil yang tidak bahagia, dan pada masa remaja, dia membenci sebagian besar kerabatnya, khususnya ibunya, Warburga, dan sepupunya, Bellatrix Black. Sepanjang sejarah, semua anggota keluarga Black diseleksi ke Slytherin, namun Sirius menjadi satu-satunya orang yang diseleksi ke Gryffindor, menunjukkan bahwa pandangannya memang berbeda dari pandangan anggota keluarga lainnya, bahkan sebelum dia datang ke sekolah. Tidak seperti kehidupan di rumah yang dibencinya, sebaliknya, Sirius sangat menikmati kehidupan di Hogwarts, di mana dia tidak dapat dipisahkan dari teman-teman baiknya, yakni James Potter, Remus Lupin, dan Peter Pettigrew. Keempat sahabat ini lalu menyebut diri mereka The Marauder, atau geng perampok, dan Sirius serta James adalah pemimpinnya. Remus Lupin pernah mengatakan kepada Harry Potter bahwa Sirius dan James adalah dua siswa paling pandai dalam angkatan mereka. Dan berkat kepandaian tersebut, mereka akhirnya bisa melakukan hal-hal mengagumkan selama di Hogwarts, seperti menjadi animagus dan membuat peta perampok. Di tahun ajaran kedua, mereka akhirnya menemukan fakta bahwa Remus Lupin adalah manusia serigala. Namun itu tidak merubah persahabatan mereka. Bahkan untuk mendukung Remus Lupin, Sirius, James, dan Peter secara diam-diam dan secara ilegal belajar menjadi animagi. Hal ini memungkinkan mereka untuk menemani Remus dengan aman selama bertransformasi dan membuatnya tetap terkendali. Animagi adalah kemampuan yang sangat sulit, namun berkat kecerdasan Sirius dan James, pada tahun ajaran kelima mereka berhasil menguasainya. Sirius mengambil bentuk anjing hitam besar, James menjadi rusa jantan, dan Peter menjadi tikus. Mereka pun menggunakan nama panggilan masing-masing, yakni Petfoot untuk Sirius, Moony untuk Remus, Bromtail untuk Peter, dan Prongs untuk James. Keempat sahabat ini kemudian berkeliaran di dalam maupun di luar kastil saat menemani Remus Lupin bertransformasi menjadi manusia serigala.
mereka menjelajah hampir tiap sudut sekolah, bahkan sampai ke hutan terlarang, mengingat detailnya, dan kemudian menuangkannya ke dalam peta perampok yang memungkinkan mereka untuk melihat di mana lokasi semua orang di kastil pada waktu tertentu, yang membuat mereka bisa menyelinap di sekitar dan menghindari guru menjadi lebih mudah. Para guru juga menghargai kecerdasan Sirius, meskipun tidak untuk perilakunya, karena banyak guru menganggap dia dan James sebagai pembuat onar. Namun, popularitas Sirius tidak berlaku umum. Sikap saling membenci antara James Potter dan Severus Snape, dan Sirius yang secara aktif mendukung James, membuahkan dendam seumur hidup Snape kepada Sirius. Sirius mengklaim bahwa Snape adalah anak nyentrik yang suka sekali ilmu hitam, dan saat-saat pertama Snape di Hogwarts, dia adalah salah satu dari banyak orang yang membenci Snape. Sirius dan James sering mengganggu Snape, bahkan mereka bisa melakukannya hanya gara-gara sedang bosan. Dalam tahun kelima di Hogwarts, Sirius memainkan lelucon yang berpotensi membunuh Snape. Dia memberitahu Snape tentang bagaimana memasuki terowongan di bawah Daedalus perkasa yang akan mengarah ke Shrieking Shack, di mana yang tidak diketahui oleh Snape, Remus Lupin sedang dikurung di sana karena sedang bertransformasi menjadi manusia serigala. Snape pergi ke sana saat bulan purnama, dan James yang tahu apa ulah Sirius terpaksa menyelamatkan Snape. Namun Sirius tetap merasa bahwa ulahnya benar, sambil menjelaskan bahwa dia hanya memberitahu Snape apa yang ingin dia ketahui tentang terowongan. Kemarahan yang dirasakan Snape pada Sirius tidak bisa disembuhkan seumur hidupnya. Meskipun Sirius mengakui bahwa dia dan James kadang-kadang menjadi orang tolol kecil yang sombong, dan meskipun dia mengakui kalau dia tidak bangga dengan perilakunya, tetapi dia tidak melakukan apapun untuk memperbaikinya. Dia dan James akhirnya memang mengakhiri perlakuan buruk mereka terhadap Snape, tetapi mereka tampaknya tidak pernah meminta maaf. Snape juga bukan satu-satunya murid yang disiksa Sirius dan James selama bertahun-tahun di Hogwarts. Berdasarkan catatan yang diperlihatkan Severus Snape kepada Harry Potter, kedua orang ini juga pernah menggunakan kutukan ilegal kepada murid laki-laki bernama Bertram Aubrey yang menyebabkan kepalanya membesar 2 kali ukuran aslinya. Tidak diketahui mengapa mereka melakukannya, namun akhirnya mereka mendapatkan detensi ganda. Pada usia 16 tahun, Sirius akhirnya benar-benar pergi dari keluarganya dan tinggal bersama keluarga James Potter, di mana kedua orang tua James dengan murah hati mengadopsinya sebagai seorang anak. Peristiwa tersebut menimbulkan kemarahan ibunya, yang kemudian menghapus namanya dari pohon keluarga seperti tradisi bagi mereka yang tidak mendukung ideologi supremasi keluarga. Alphard Black, saudara laki-laki Walburga, bersimpati dengan keponakannya dan meninggalkan warisan yang sangat besar untuk Sirius dalam surat wasiatnya. Tak ayal, Walburga pun menghanguskan nama Alphard dari pohon keluarga Black. Namun Sirius akhirnya bisa hidup mandiri secara finansial berkat warisan pamannya yang murah hati dan akhirnya mendapatkan tempat tinggal sendiri. Setelah lulus sekolah, Sirius bergabung dengan Orde Phoenix, sebuah organisasi rahasia bentukan Albus Dumbledore untuk bertarung melawan Lord Voldemort. Pada tahun 1977, ia dan James yang sedang memakai sepeda motor terlibat kejar-kejaran dengan 2 polisi mugel. Meskipun kejar-kejaran itu diawali dengan sedikit bersenang-senang, namun akhirnya menjadi lebih serius ketika pasangan itu diserang oleh 3 orang pria yang memakai sapu terbang. James dan Sirius terpaksa menggunakan tongkat mereka untuk mengangkat mobil polisi yang mengejar mereka, sehingga banyak penyerang asing tersebut menabrak mobil polisi. Tidak diketahui apakah mereka mendapatkan masalah dengan Kementerian Sihir atas peristiwa tersebut. Pada tahun 1979, ayah dan adiknya meninggal. Kematian Orion Black tidak diketahui penyebabnya, sementara kematian Regulus Black dikarenakan dia meminum ramuan keputusasaan saat mengambil salah satu Horcrux Lord Voldemort bersama Kreacher. Dan ketika dia mencoba meminum air danau karena rasa haus yang luar biasa, dia diseret menuju kematian oleh para Inferi. Namun Sirius tidak pernah mengetahui detail kematian adiknya, dan sejak saat itu Sirius Black adalah satu-satunya pria dalam keluarga Black yang tersisa. Sebagai sahabat terdekat James, Sirius menghadiri pernikahan James dengan Lily Evans sebagai pendamping pengantin pria. Lalu ketika putra mereka yang diberi nama Harry Potter lahir, James dan Lily menunjuk Sirius sebagai ayah baptis Harry. Dengan demikian, menunjuk dia juga sebagai wali Harry jika mereka meninggal. Sirius juga menghadiahkan sapu terbang kepada Harry sebagai kado ulang tahun pertamanya. Sejak bergabung dengan Orde Phoenix dan akibat dari teror hebat yang dilakukan Lord Voldemort, pikiran Sirius dipenuhi kecurigaan dan tekanan. Puncaknya, pada Oktober 1981, dia tidak lagi mempercayai sahabat lamanya, Remus Lupin. Sirius mencurigainya sebagai mata-mata Voldemort dan menghindari memberinya informasi penting. Sirius lebih mempercayai Peter Pettigrew, sebuah keputusan yang akan ia sesali seumur hidupnya. Saat itu, keluarga Potter sadar bahwa Harry dan Neville Longbottom, putra sesama anggota Ordo lainnya, telah menjadi target spesifik Lord Voldemort. Albus Dumbledore menyarankan keluarga Potter untuk bersembunyi menggunakan mantra Fidelius, di mana Dumbledore yakini akan menyembunyikan mereka dari malapetaka. Mantra ini memerlukan satu orang yang berfungsi sebagai penjaga rahasia yang akan menyembunyikan keberadaan keluarga Potter. Selama sang penjaga rahasia ini menolak bicara, Voldemort tidak akan pernah bisa menemukan keberadaan keluarga James.
Dumbledore menawarkan diri untuk menjadi penjaga rahasia mereka, namun James bersikeras lebih mempercayai Sirius. James percaya bahwa Sirius akan rela mati daripada mengungkapkan di mana mereka berada. Namun, yakin bahwa Voldemort akan mencurigainya karena kedekatan mereka, Sirius akhirnya menyarankan Peter Pettigrew untuk memegang posisi itu. Sirius tidak memberitahu orang lain tentang perubahan posisi ini, termasuk Remus Lupin dan Albus Dumbledore. Diam-diam, Sirius dan James menugaskan Pettigrew untuk menjadi penjaga rahasia dan menjadikan Sirius sebagai umpan. Pada malam Halloween 1981, Sirius pergi ke tempat persembunyian Pettigrew untuk mengecek keberadaannya, namun dia tidak menemukannya. Curiga oleh tiadanya tanda-tanda perlawanan, Sirius dengan panik melesat ke Godric Hollow dan menemukan rumah keluarga Potter hancur dan sahabat-sahabatnya telah mati, dan hanya meninggalkan Harry kecil yang masih hidup. Sirius akhirnya sadar apa yang telah dilakukan Peter dan apa yang telah dia akibatkan karena mempercayai sahabat baiknya semasa sekolah itu. Ketika Ruby Hagrid muncul di tempat kejadian untuk mengambil Harry Potter atas perintah Dumbledore, Sirius menawarkan untuk merawat Harry sendiri karena dia adalah orang tua wali bocah tersebut. Namun Hagrid memberitahunya bahwa Dumbledore telah membuat rencana untuk mengirim Harry ke saudara perempuan Lily, Petunia. Sirius menyerah setelah sedikit berdebat dan memberikan Hagrid motor terbangnya sambil mengatakan bahwa dia tidak akan membutuhkannya lagi. Setelah Hagrid menyerahkan bayi itu, dia berniat untuk mengembalikan motor tersebut kepada Sirius, tetapi tidak pernah mendapatkan kesempatan. Setelah meninggalkan Godric Hollow, diliputi dengan kesedihan dan kemarahan, Sirius segera melacak Pettigrew dan bertekad untuk membunuhnya sebagai pembalasan. Namun Pettigrew sekali lagi mengalahkan Black. Saat dihadang oleh Sirius di jalanan kota, Peter berteriak bahwa Sirius telah mengkhianati Potter, dan dia kemudian menciptakan ledakan besar di jalan dengan kutukan peledakan yang kuat, dan sebagai akibatnya, 12 Muggle tewas, dan ledakan itu memungkinkannya untuk memalsukan kematiannya sendiri dan melarikan diri dalam bentuk animagusnya, sambil meninggalkan potongan jari tangannya sebagai bukti kematiannya. Para Muggle yang masih hidup yang menyaksikan peristiwa itu cukup yakin mereka melihat Sirius membunuh 12 teman mereka dan juga membunuh Pettigrew dengan kutukan itu. Dan Cornelius Fudge mengklaim telah melihat Sirius tertawa gila-gilaan di tempat kejadian. Sirius ditangkap oleh Departemen Penegakan Hukum Sihir dan Barty Crouch Senior menjatuhinya hukuman penjara seumur hidup di Azkaban yang bahkan tanpa pengadilan sama sekali. Dia dihukum dengan dakwaan pembunuhan 13 orang, memberikan informasi tentang keberadaan keluarga Potter yang menyebabkan kematian mereka, dan juga pelayanan kepada Lord Voldemort. Muggle yang masih hidup diberi Jumpy Memory oleh Kementerian Sihir, dan Pettigrew akhirnya dianugerahi Ordo Merlin kelas 1 untuk konfrontasinya dengan Sirius. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang awalnya bingung menjadi percaya akan kekejaman Black. Bahkan geng perampok yang terakhir yang tersisa, Remus Lupin, percaya bahwa Sirius Black telah mengkhianati persaudaraan mereka. Ditandai sebagai tahanan nomor 390, Sirius secara resmi menjadi salah satu penghuni Azkaban. Selama di Azkaban, dia berhasil menghindari siksaan dari Dementor karena dia yakin dia tidak bersalah, dan itu bukan pikiran yang menyenangkan sehingga Dementor tidak dapat menyedotnya. Hal ini menjaganya tetap waras dan mengetahui siapa dirinya, dan bahkan mempertahankan kekuatannya sehingga akhirnya dia bisa beranimagi di dalam selnya. Karena Dementor kesulitan merasakan emosi hewan yang kurang kompleks, ia relatif lebih aman jika dia beranimagi sebagai anjing di dalam sel tahanan. Dan hal ini sama sekali tidak menambah masalah baginya, karena Dementor mengira Sirius telah kehilangan akal seperti semua narapidana lainnya di dalam sel mereka. Di dalam tahanan, dia mendengar banyak teori yang berbeda-beda yang dibicarakan oleh para pelahap maut yang terkurung tentang sebab mengapa Harry selamat dari serangan Voldemort. Namun yang paling sering ia dengar adalah bahwa mereka percaya Pettigrew telah mengkhianati mereka sebab Pangeran Kegelapan mengalami kejatuhannya setelah mendengar informasi dari Peter. Pada tahun 1985, ibu Sirius akhirnya meninggal, meninggalkan Kreacher sang peri rumah di rumah Black sendirian. Sirius Black menjadi satu-satunya anggota keluarga yang tersisa. Pada tahun 1993, Sirius menjadi orang pertama yang berhasil kabur dari Azkaban. Cerita bermula saat Sirius meminta koran Daily Prophet yang dibawa Cornelius Fudge saat melakukan inspeksi di Azkaban. Saat itu dia melihat foto keluarga Weasley yang terpampang di koran tersebut, dan ia menyadari bahwa ada Peter Pettigrew di sana sedang dipegang Ron dalam bentuk animagusnya sebagai seekor tikus. Sejak saat itu, Sirius sangat terobsesi untuk membalas dendam, dan dia sering berteriak-teriak dalam tidurnya, "Dia di Hogwarts, dia di Hogwarts," yang orang-orang kira dia sedang membicarakan Harry Potter. Dipenuhi dengan keinginan untuk balas dendam dan kepedulian terhadap Harry, Sirius akhirnya mengambil rupa animagusnya untuk melarikan diri. Dengan kondisi tubuh yang kurus karena kekurangan gizi, dia mampu menyelinap melewati jaring selnya dan melewati Dementor, lalu berenang melintasi laut utara, kembali ke daratan, dan menuju kebebasan. Tujuan pertama Sirius setelah pelariannya adalah ke Little Wing untuk melihat rupa anak baptisnya yang sudah beranjak remaja. Namun penampilannya dalam bentuk animagus mengejutkan Harry yang baru saja kabur dari rumah Paman Vernon. Datangnya bus kesatria akhirnya memisahkan mereka.
Berita pelarian Sirius segera menyebabkan kepanikan massal, karena belum pernah ada yang berhasil kabur dari penjara terkenal itu. Dan banyak orang percaya bahwa dia sedang merencanakan pembunuhan massal lagi, termasuk membunuh Harry Potter dalam usahanya untuk mengembalikan kejayaan Lord Voldemort. Selain para Dementor, para Auror dari Kementerian Sihir juga dikerahkan untuk menangkapnya. Bahkan pihak Kementerian Sihir pun sampai-sampai memperingatkan pihak berwenang Muggle bahwa ada buronan berbahaya bernama Sirius Black sedang melarikan diri. Pada tahun itu, Dumbledore meminta Remus Lupin kembali ke Hogwarts untuk mengajar sebagai guru pertahanan terhadap ilmu hitam. Tidak ada yang tahu apakah hal ini berkaitan dengan peristiwa kaburnya Sirius Black, mengingat mereka bersahabat ketika masih bersekolah. Dalam pelariannya, Sirius berlanding di sekitar Hogsmeade dan hutan terlarang, di mana dia terlihat beberapa kali oleh Harry sebagai sosok anjing hitam. Dia berkenalan dengan Crookshanks, kucing Hermione, yang telah mengetahui bahwa Sirius sebenarnya adalah anjing jadi-jadian. Sirius lalu memberitahu Crookshanks bahwa Scrabber juga adalah tikus jadi-jadian. Crookshanks lalu berusaha membawa Peter ke Sirius, tetapi Ron sangat melindungi tikusnya. Sirius juga menghabiskan sebagian waktunya di Shrieking Shack untuk merencanakan berbagai cara untuk menangkap Peter Pettigrew. Setelah hampir putus asa, pada tanggal 31 Oktober 1993, Sirius akhirnya menyelinap ke Hogwarts melalui lorong tua dari Shrieking Shack. Dia merusak lukisan Nyonya Gemuk karena tidak diizinkan masuk ke menara Gryffindor, yang mengakibatkan kehebohan luar biasa baik di kalangan guru maupun murid, karena dia berhasil masuk ke dalam kastil. Hal ini memberi Severus Snape alasan untuk semakin mencurigai Remus Lupin sebagai orang dalam Black. Sirius juga datang untuk melihat pertandingan Quidditch antara Gryffindor melawan Hufflepuff. Selama pertandingan ini, dia menyaksikan keterampilan terbang Harry yang luar biasa, yang kemudian dia komentari mencerminkan keterampilan James. Sirius akhirnya bisa memasuki ruang rekreasi Gryffindor berbekal kertas berisi daftar kata sandi milik Neville Longbottom yang dicuri Crookshanks. Sirius merobek-robek tirai tempat tidur Ron dalam usahanya mencari Scrabber, dan sempat dipergoki oleh Ron yang ketakutan setengah mati. Ron kehilangan Scrabber setelah peristiwa itu, yang sekali lagi mencoba memalsukan kematiannya dengan meninggalkan bercak-bercak darah di tempat tidur Ron. Pada bulan Juli 1994, Sirius akhirnya berhasil menangkap Peter Pettigrew yang selama ini ternyata bersembunyi di Pondok Hagrid. Diawali dari kunjungan Harry, Ron, dan Hermione ke Pondok Hagrid menjelang penjatuhan vonis untuk Buckbeak. Pada saat itu Hermione hendak membuat minuman. Dari dalam botol susu muncullah Scrabber yang tampak ketakutan. Ron langsung menarik Scrabber dan tidak membiarkannya pergi lagi. Pada saat ketiga sahabat itu sedang dalam perjalanan kembali ke kastil, Sirius yang dalam rupa animagus menghadang mereka dan menyeret Ron memasuki terowongan di bawah dalu perkasa menuju ke Shrieking Shack. Harry dan Hermione mencoba menyelamatkan Ron dengan ikut-ikutan masuk lewat terowongan di bawah dalu perkasa setelah pohon belas itu berhasil dinyalakan oleh Crookshanks. Di Shrieking Shack, Sirius menampakkan wujud aslinya di depan Harry, Ron, dan Hermione. Terjadi sedikit konfrontasi antara Harry dan Sirius setelah itu, namun tidak mengakibatkan luka yang parah. Hanya kaki Ron saja yang patah karena diseret Sirius ketika masuk. Dan ketika Harry berhasil menguasai Sirius, Remus Lupin muncul secara tiba-tiba dan melucuti tongkat Harry dan yang lainnya, lalu dengan hangat menyapa teman lamanya. Sore itu, Remus Lupin sedang duduk-duduk di kantornya sambil memperlihatkan peta perampok karena curiga dengan aktivitas Harry dan kawan-kawan. Ketika melihat nama Peter Pettigrew dan Sirius Black muncul di peta, dia segera bergegas menyusul mereka ke Shrieking Shack. Di hadapan Harry dan kawan-kawan, Remus dan Sirius saling mengungkapkan kisah-kisah masa lalu mereka, termasuk peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan Sirius dipenjara di Azkaban. Tak lama kemudian, ada sedikit gangguan dari Severus Snape yang tiba-tiba muncul dan kemudian dipingsankan oleh Harry dan kawan-kawan. Snape mengetahui keberadaan mereka karena dia melihat peta perampok di kantor Lupin ketika dia hendak mengantar ramalan Wolfsbane. Remus Lupin dan Sirius Black lalu mengungkapkan untuk Peter yang sebenarnya. Saat keduanya hendak membunuh mantan teman mereka ini karena mengkhianati James dan Lily, Harry mencegahnya. Harry ingin membawa Pettigrew ke kastil, sehingga peristiwa 12 tahun yang lalu bisa terungkap ke publik dan Sirius akan mendapatkan kebebasannya. Ketika mereka berjalan kembali ke kastil, Sirius dengan ragu-ragu bertanya kepada Harry, apakah dia bersedia tinggal bersamanya. Harry dengan sangat antusias setuju. Dia sangat senang dengan ide meninggalkan keluarga Dursley dan tinggal bersama sahabat karib orang tuanya. Sayangnya, masalah besar muncul segera setelah mereka meninggalkan Dalu Perkasa. Malam itu adalah tepat malam bulan purnama, dan Lupin lupa mengambil ramuan Wolfsbane di kantor Snape, sehingga Remus akhirnya bertransformasi menjadi manusia serigala ganas yang tidak dapat dikendalikan. Untuk melindungi Harry, Ron, dan Hermione dari Lupin, Sirius kembali menjadi seekor anjing, yang akhirnya memberi Pettigrew celah untuk kabur. Kondisi Sirius melemah setelah pertarungannya dengan bentuk manusia serigala Lupin, dan tidak bisa melindungi dirinya ketika ratusan Dementor yang menjaga Hogwarts tiba. Harry dan Hermione mencari Sirius dan menemukannya terbaring tak sadarkan diri dan dikelilingi oleh para Dementor. Harry berusaha melakukan mantra Patronus tetapi tidak berhasil.
Para Dementor hampir berhasil menyedot jiwa Sirius sebelum akhirnya Harry Potter yang datang dari masa depan berhasil menciptakan Patronus yang kuat untuk mengusir mereka. Sirius kemudian diamankan oleh Snape dan akan dijatuhi hukuman kecupan Dementor, sebuah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Atas saran Albus Dumbledore, Harry dan Hermione menggunakan Time Turner milik Hermione untuk membantu Sirius melarikan diri. Karena Dumbledore juga mengisyaratkan bahwa lebih dari satu nyawa tak berdosa dapat diselamatkan malam itu, maka mereka pertama-tama menyelamatkan Buckbeak dari eksekusi, yang ternyata bisa dipakai Sirius untuk melarikan diri. Meskipun berhasil lolos dan menyelamatkan diri, sekali lagi Sirius tetap menjadi buronan. Fakta bahwa dia tidak bersalah hanya diketahui oleh beberapa orang. Segera setelah pelariannya yang kedua, Sirius mengirimi Harry, Ron, dan Hermione sebuah surat melalui burung hantu kecil yang hiperaktif, yang menjelaskan bahwa dialah yang mengirim Harry Firebolt pada saat Natal. Dan sebagai ayah baptisnya, dia juga mengizinkan Harry jika ingin mengunjungi Hogsmeade, hal yang dulu tidak dilakukan oleh Paman Vernon. Sirius juga meminta maaf kepada Ron karena kehilangan binatang peliharaannya dan memintanya untuk menerima burung hantu yang membawa surat itu sebagai pengganti Scrabble. Meskipun Harry Potter kecewa karena gagal tinggal bersama dengan Sirius, namun setidaknya perlakuan keluarga Dursley menjadi sedikit lebih baik ketika Harry bercerita bahwa dia mempunyai wali seorang buronan berbahaya. Dari tempat persembunyiannya, Sirius beberapa kali menulis surat kepada Harry, tetapi selalu merahasiakan lokasinya karena takut suratnya disadap. Sirius tidak menggunakan burung hantu dalam mengirimkan surat, melainkan lewat burung-burung tropis besar berbulu warna-warni yang cerah. Sehingga Harry menduga Sirius bersembunyi di suatu tempat yang beriklim tropis. Selain dengan Harry Potter, Sirius juga aktif berkirim surat dengan Dumbledore untuk berkonsultasi tentang keadaan Harry Potter. Dan Sirius akhirnya benar-benar kembali ke Inggris ketika Harry memberitahu dia bahwa bekas lukanya sakit, yang kemudian diketahui sebagai sinyal kehadiran atau kekuasaan Lord Voldemort. Ketika Harry secara misterius dimasukkan ke dalam turnamen Triwizard, atas saran Dumbledore, Sirius bersembunyi di sebuah gua di sisi gunung di dekat Hogsmeade, di mana Harry, Ron, dan Hermione sesekali mengunjunginya. Sirius melakukan ini untuk memberikan dukungan moral kepada Harry dan memberikan nasihat selama masa sulit ini. Sirius aktif memberikan saran dan nasihat kepada Harry ketika dia akan melakukan 3 tugas yang akan dihadapi dalam Piala Api, dan Sirius selalu mengabarkan perkembangan tersebut kepada Albus Dumbledore. Kecurigaan bahwa ada yang tidak beres dalam turnamen Triwizard kali ini ternyata terbukti. Seorang api Voldemort ternyata telah merubah trofi hadiah menjadi sebuah portkey yang akan langsung membawa sang juara ke hadapan Voldemort yang sedang berada di area pemakaman Tom Riddle, orang tuanya. Abdi Voldemort tersebut merencanakan supaya Harry Potter memenangi Piala Api karena Voldemort membutuhkan darah Harry Potter supaya dia bisa kembali ke bentuk fisiknya. Dan lewat Piala Api yang sudah dirubah menjadi portkey itu, dia bisa memisahkan Harry Potter dari penjagaan Dumbledore. Sayangnya, Cedric Diggory bernasib sial karena dia juga ikut terbawa ke hadapan Voldemort sehingga dia akhirnya tewas dibunuh. Voldemort yang akhirnya berhasil kembali ke bentuk fisiknya mengajak Harry Potter untuk berduel, dan Harry berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur kembali ke sekolah sambil membawa jasad Cedric. Dumbledore akhirnya memanggil Sirius ke kantornya untuk bertemu Harry. Bersama Dumbledore, dia mendengar seluruh detail tentang peristiwa yang baru saja dialami Harry Potter di kuburan tua milik ayah Voldemort. Sirius diizinkan untuk tinggal bersama Harry di sayap rumah sakit dalam bentuk anjingnya. Ketika orang-orang dari kementerian telah meninggalkan Harry, Dumbledore meminta Sirius untuk kembali ke wujud aslinya di hadapan Molly Weasley dan Severus Snape yang langsung menampakkan keterkejutannya. Dumbledore meminta dia dan Snape untuk melupakan dahulu masalah pribadi mereka dan fokus pada masalah yang lebih penting. Dumbledore kemudian meminta Sirius untuk memperingatkan Remus Lupin, Arabella Fig, dan Mingus Fletcher, dan untuk sementara tinggal di rumah Lupin sampai Dumbledore menghubunginya. Sementara Snape kembali bertugas menjadi mata-mata Dumbledore di lingkungan para pelahap maut. Dengan kembalinya Lord Voldemort ke bentuk fisiknya dan sikap dari Kementerian Sihir yang tidak mempercayai fakta tersebut, membuat Dumbledore menghidupkan lagi Order Pony. Dumbledore lalu mengirim Sirius untuk mengumpulkan orang-orang lama dan memberitahu mereka tentang situasinya. Sirius lalu menyumbangkan rumah keluarganya, Grimmauld Place nomor 12 di London, sebagai markas Order Pony. Sayangnya, karena dia masih dicari oleh pihak berwenang, Sirius tidak pernah bisa dengan aman meninggalkan rumah dan menjadi sangat menderita karena ketidakbergunaan yang dirasakannya. Penderitaan akibat ketidakbebasan ini bahkan lebih merusaknya daripada saat-saat dia ditawan di Azkaban. Beberapa orang juga meragukan kemampuan Sirius dalam perannya sebagai orang tua Harry dan sering menyindir bahwa Sirius memperlakukan Harry laksana James daripada menjadi figur ayah yang pantas bagi Harry. Pada tahun ajaran kelima, Harry Potter sering mendapat penglihatan tentang apa yang sedang dilakukan atau dirasakan Voldemort. Severus Snape akhirnya ditugaskan untuk mengajari Harry Potter Occlumency supaya bisa membendung penglihatan-penglihatan tersebut. Sirius selalu mendukung Harry yang pada tahun ajaran ini sering dipersulit oleh Profesor Umbridge. Dia juga mendesak Harry untuk menghubunginya jika Profesor Snape memberinya kesulitan selama dia belajar Occlumency. Pada suatu ketika, saat sedang belajar Occlumency di kantor Profesor Snape, Draco Malfoy memanggil Snape karena ada urusan mendesak, sehingga pelajaran Occlumency dihentikan. Mereka bertiga lalu meninggalkan ruangan, namun Harry penasaran dengan pensip yang ada di meja Snape.
Harry kemudian memasuki pensip tersebut dan melihat kenangan buruk Snape ketika dia dipermainkan oleh James dan Sirius pada masa sekolah dulu. Snape yang kembali ke kantornya sangat marah kepada Harry Potter, dan sebagai akibatnya Snape tidak mau mengajari Harry aklumensi lagi. Harry dengan senang hati berhenti belajar aklumensi dari Severus Snape, namun penglihatan tentang kelakuan ayahnya dan Sirius saat mengerjai Snape sangat mengganggunya. Lewat bantuan si kembar Weasley, Harry lalu mendatangi Sirius dan Remus Lupin lewat perapian untuk menuntut penjelasan, dan kedua orang itu akhirnya mencoba memberikan gambaran tentang masa lalu mereka yang sedikit nakal. Namun Sirius dan Remus kaget saat Harry menjelaskan bahwa Snape tidak mau lagi mengajari Harry aklumensi, dan mereka berusaha untuk mendatangi Snape. Sayangnya, waktu yang dimiliki Harry sangat terbatas, sehingga dia tidak mendapat penjelasan lebih lanjut tentang kekhawatiran Remus dan Sirius. Sebagai akibat dari gagalnya Harry belajar aklumensi, Voldemort berhasil mengirimkan visi palsu ke dalam pikiran Harry yang memperlihatkan bahwa Sirius telah ditangkap dan sedang disiksa di Departemen Misteri. Setelah memberikan pesan rahasia kepada Severus Snape tentang situasi ini, dan kemudian menjebak Profesor Umbridge ke hutan terlarang, Harry bersama Ron, Hermione, Ginny, Neville, dan Luna terbang ke London dengan bantuan Tresal. Para siswa ini memasuki Kementerian Sihir yang sepi dan mendapatkan akses ke Departemen Misteri. Namun mereka datang hanya untuk disergap oleh para pelahap maut yang ternyata hanya menjebak Harry agar mengambil bola ramalan yang ada di Departemen Misteri. Snape lah yang akhirnya melindungi hidup mereka dengan memperingatkan Ordo tentang apa yang telah dilihat Harry. Sirius, Kingsley, Tonks, Remus, dan Alastor Moody akhirnya tiba di kementerian untuk memerangi para pelahap maut di kamar kematian. Sirius Black terlihat berkelahi dengan pelahap maut yang tidak dikenal. Kemudian dia mentorong Anthony Dolohov yang mencoba mengutuk Harry dan menggunakan mantra pemanggil pada bola ramalan. Dolohov mencoba menggunakan kutukan yang sama pada Sirius, tetapi Harry menempatkan kutukan pembeku pada Dolohov. Namun, dalam hiruk-pikuk tersebut, Sirius akhirnya berduel dengan sepupu yang sangat dibencinya, Bellatrix, dan dia secara dramatis berhasil membunuh Sirius. Sirius meninggal dan jasadnya jatuh ke selubung di kamar kematian tanpa bisa diselamatkan. Harry yang marah dan berduka berusaha mengejar Bellatrix untuk membalas dendam. Dia bahkan berusaha menggunakan kutukan Cruciatus namun gagal. Dumbledore yang datang tak lama kemudian berhasil melumpuhkan semua pelahap maut termasuk juga Bellatrix. Namun tak lama kemudian Voldemort juga muncul dan berduel sejenak dengan Dumbledore. Voldemort kemudian melarikan diri sambil membawa serta Bellatrix, tetapi dia sempat dilihat oleh Cornelius Fudge dan beberapa pejabat kementerian yang berdatangan ke kementerian. Peristiwa tersebut akhirnya memaksa pihak kementerian untuk mengakui dan mengumumkan ke publik bahwa Voldemort telah kembali. Dumbledore juga berhasil meyakinkan kementerian bahwa Sirius selama ini tidak bersalah dan dia berhasil membebaskannya dari semua tuduhan. Harry sangat menyalahkan dirinya atas kematian Sirius dan butuh waktu bertahun-tahun bagi Harry untuk merelakan kepergian ayah baptisnya. Sirius Black tidak menikah atau mempunyai anak, dan dengan kematiannya, maka nama keluarga Black yang terkenal dipastikan berakhir. Lewat garis keluarga, pewaris berikutnya adalah Bellatrix Lestrange, Andromeda Tonks, atau Draco Malfoy. Namun hak mereka digantikan oleh kehendak Sirius Black yang menetapkan Harry Potter sebagai pewaris semua harta duniawinya. Jadi atas kehendaknya, Harry Potter mewakili rumah keluarga Black, Buckbeak, Creature, dan sisa kekayaan Black. Namun karena tidak memiliki cinta yang besar terhadap rumah keluarga Black, rumah yang menyimpan begitu banyak kenangan menyakitkan bagi Sirius, Harry memilih untuk memberikannya kepada Order Phoenix untuk digunakan terus sebagai markas besar. Creature yang dipaksa untuk melayani Harry atas kehendak Black dikirim untuk bekerja sebagai peri rumah di Hogwarts di dapur sekolah. Sedangkan Buckbeak kembali ke perawatan Hagrid dengan nama samaran Witherwings. Sepeda motor Sirius yang dulu dipakai Hagrid untuk membawa Harry kecil ke kediaman keluarga Dursley akhirnya dipakai lagi oleh Hagrid untuk membawa Harry meninggalkan rumah itu sesaat sebelum ulang tahun Harry yang ke-17. Motor itu mengalami kecelakaan saat Order disergap oleh para pelahap maut. Ted Tonks mengumpulkan puing-puing dan mengirimkannya kepada Arthur Weasley yang kemudian memperbaikinya. Sirius Black adalah salah satu dari 4 bayangan yang dipanggil oleh Batu Kebangkitan untuk berbicara kepada Harry ketika Harry pergi ke apa yang diyakini sebagai kematiannya. Sirius Black meyakinkan anak baptisnya bahwa kematian tidak menyakitkan dan bahkan lebih cepat dan lebih mudah daripada tertidur. Dia juga berjanji kepada Harry bahwa dia dan yang lain akan tinggal bersamanya ketika dia pergi untuk menghadapi Lord Voldemort dan akan menemaninya sampai akhir. Ketika Harry mencapai tempat tujuan, Harry membiarkan batu itu terlepas dari tangannya sehingga orang tuanya, Sirius, dan Lupin menghilang. Beberapa tahun kemudian, Harry menggunakan nama tengah Sirius untuk putra pertamanya untuk menghormati kenangan akan ayah baptisnya. Kepribadian James Sirius Potter sangat mirip dengan Sirius Black. Itulah Pottermania, kisah hidup Sirius Black yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan atau saran, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk memberikan like dan komentar pada video ini, dan juga subscribe channel ini agar Anda selalu mendapatkan update video-video terbaru mengenai kisah-kisah dalam serial Harry Potter. Terima kasih.